beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-471 ini didukung oleh para pemain Heris Diono sebagai Sang Rama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri sebagai Rayuyu, Edi Dosa sebagai Mahisa Taruna, Indrawati sebagai Raja Patni, Elias sebagai Gajah Biru, Ani Ruslianti sebagai Nyai Sora, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Menjelang tengah hari, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana membubarkan pertemuan di Balai Paseban Agung. Para hadirin segera kembali ke wismanya masing-masing. Nampak di antara mereka banyak menunjukkan rasa tidak puas, baik yang berpihak pada Lembu Sora ataupun pada Sang Ramapati. Lembu Sora sendiri tidak banyak bicara. Dia langsung pulang ke rumahnya, diikuti Gajah Biru dan Demung Wira. Matahari telah sejak tadi tenggelam di pantai laut Jawa Timur. Hutan tarik diselimuti malam, dan istana Majapahit mulai digerayangi kegelapan malam. Angin pegunungan yang dingin bertiup perlahan menerpa bangunan-bangunan istana. Prajurit-prajurit jaga nampak berkeliaran sambil sekali waktu memeriksa keadaan di sekitarnya.
Lembu Sora melangkah menghampiri ruangan pribadi raja. Sore tadi 2 orang prajurit datang menyampaikan pesan bahwa Sang Prabu ingin berbicara dengannya. Ayolah Paman Lembu Sora. Ayolah kita bicara sambil minum. Terima kasih, Gusti Prabu. Paman, aku ini jadi serba susah sekarang. Aku harus memutuskan apa, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Paduka adalah seorang raja. Paduka harus tetap teguh berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Aku benar-benar terkejut ketika mendengar pengakuanmu, Paman Lembu Sora. Sayang sekali. Kalau saja kau menyangkal tuduhan Mahisa Taruna, maka kukira persoalannya akan lebih mudah untuk diselesaikan, Paman. Ampun, Gusti Prabu. Apa yang dituduhkan kepada hamba memang benar. Bagaimana hamba dapat menyangkalnya? Kau terlalu berani mengakui kesalahanmu di depan orang banyak, Paman Lembu Sora. Inilah yang membuatku menemui kesulitan yang besar. Kalau saja kau hanya mengakuinya di depanku dan di depan beberapa orang pejabat kerajaan saja, maka hal itu akan lebih mudah diatasi, Paman. Tetapi sekarang ini hampir semua orang sudah tahu duduk persoalannya. Dan keadaan ini sangat memojokkan aku, Paman. Gusti Prabu, Gusti tidak perlu ragu-ragu untuk menjatuhkan putusan hukuman kepada hamba. Hamba sudah siap menerimanya. Mana bisa aku melakukannya, Paman? Paman Lembu Sora sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Dan aku banyak berhutang budi padamu, Paman. Gusti Prabu, memang berat membela rasa kebenaran dan keadilan. Ada saja hal-hal yang menghambat dan mengganggu. Mempertahankan kebenaran dan keadilan memang perjuangan berat. Gusti Prabu harus teguh. Gusti Prabu tidak boleh terpengaruh. Aku tahu, Paman. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Tetapi rasanya berat sekali untuk melaksanakannya. Gusti Prabu, setiap manusia sesungguhnya mempunyai kewajiban yang sama. Ialah berani berkata jujur dan berani menanggung segala akibatnya. Baiklah, Paman Lembu Sora. Sekarang begini saja, Paman. Aku akan berusaha untuk mengulur-ulur keputusanku, Paman. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon, Gusti Prabu jangan mengambil sikap yang dapat menurunkan kewibawaan Gusti sebagai pimpinan tertinggi Kerajaan Majapahit. Aku mempunyai pikiran demikian, Paman. Aku tidak dapat mengambil keputusan tegas, karena aku tidak ingin timbul keresahan dalam istana. Aku tahu Paman Lembu Sora mempunyai pengaruh yang cukup kuat di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Demikian pula Paman Nambi dan Paman Ramapati juga mempunyai pengaruh di kalangan para prajurit. Dan aku harus bisa berdiri di tengah-tengah kalian. Sudahlah, Paman Lembu Sora. Serahkanlah persoalan ini padaku. Harap Paman Lembu Sora bersabar. Aku akan mencari cara untuk melindungi Paman. Aku tidak ingin terjadi keresahan dan perang dingin di antara teman-teman kita semua, Paman. Ampun Gusti, apakah Gusti Ramapati memanggil kami? Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa, masuklah. Ambillah tempat duduk masing-masing. Ada sesuatu yang penting yang harus kalian kerjakan segera. Kami siap menjalankan perintah Gusti Ramapati. Begini, aku mendapat kesan bahwa Sang Prabu sengaja mengulur-ngulur perkara Lembu Sora. Sepertinya beliau sengaja menunda-nunda keputusan beliau. Dan ini tentu akan merugikan kita semua. Kalau begitu, apakah berarti Sang Prabu lebih memihak kepada Lembu Sora? Iya, ya. Mungkin saja begitu, Rawadeng.
Tapi kukira Sang Prabu tidak akan sampai hati untuk mengambil sikap yang tegas terhadap Lembu Sora. Barangkali Sang Prabu bermaksud membekukan perkara ini, Gusti. Aku juga sudah berpikir ke situ, Rayuyu. Maka kita harus segera bertindak. Oh, Gusti. Apakah Gusti Ramapati sudah merencanakan sesuatu? Dengar semua. Aku tahu ada banyak di antara para pembesar kerajaan yang tidak sabar lagi menunggu keputusan Sang Prabu. Aku juga tahu bahwa ada banyak sekali perwira-perwira bekas anak buah Kebu Anabrang yang menginginkan Lembu Sora dijatuhi hukuman mati. Nah, mereka-mereka itulah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalian harus mendekati mereka semua dan mempengaruhi mereka semua agar mereka mau bersatu dengan kita. Kau harus dapat memanaskan suasana. Kalian harus giat melancarkan kasak kusuk di dalam istana. Kalian harus dapat menyalakan api rasa tidak puas itu sehingga timbul keresahan dalam tubuh pemerintah Majapahit. Wah, hamba kira siasat Gusti Ramapati sangat jempolan dengan timbulnya keresahan dalam istana. Pastilah Gusti Prabu akan merasa terpojok. Memang itulah sasaranku. Setelah istana ini menjadi resah, barulah aku akan menghadap Gusti Prabu. Nah, sekarang kalian mulai bekerja. Tapi kalian harus bekerja dengan hati-hati sekali. Jangan sampai kalian tertangkap basah. Ingat, Lembu Sora juga banyak mempunyai mata-mata. Dan kau Mahisa Taruna, kau jangan berbuat macam-macam, ya. Kau harus ikut aturan permainanku, ya? Baik, Gusti Ramapati. Hamba tidak peduli lagi. Hamba sudah cukup merasa puas jika Lembu Sora digiring ke tiang gantungan. Dinda, sekarang keadaanku benar-benar terpojok. Aku merasakan adanya keresahan di dalam istana. Benar, Kanda Prabu. Hamba juga dapat merasakan setiap kali hamba melewati pintu-pintu gapura. Hamba melihat para prajurit berbisik-bisik sambil melemparkan pandangan rasa tidak puas. Mungkin saja mereka adalah prajurit-prajurit atau perwira bekas anak buah Kebu Anabrang. Kalau begitu, Kanda Prabu harus segera memutuskan sesuatu. Sungguh tidak nyaman tinggal dalam istana yang diliputi keresahan, Kakang. Ketika Sang Prabu tengah berbincang-bincang dengan Dyah Dewi Gayatri, muncul seorang prajurit yang melaporkan bahwa Sang Ramapati ingin menghadap. Sang Prabu menyuruh istrinya pergi ke Keputren, sementara beliau menerima kehadiran Sang Ramapati di ruangan pribadinya. Silahkan duduk, Paman Ramapati. Terima kasih, Gusti Prabu. Ada apa, Paman? Mengapa Paman datang menghadap tanpa kupanggil? Apakah ada sesuatu yang penting, Paman? Benar, Gusti Prabu. Hamba ingin memberikan laporan mengenai suasana dalam istana dan sekitarnya akhir-akhir ini. Ampun, Gusti Prabu. Nampaknya suasana di istana Majapahit kurang begitu menggembirakan, Gusti. Apakah ada hubungannya dengan perkara Paman Lembu Sora? Nampaknya begitu, Gusti Prabu. Banyak para perwira, baik perwira menengah maupun perwira tinggi merasa tidak puas. Mereka gelisah menunggu keputusan Gusti Prabu. Hal ini lalu menyebabkan keresahan di kalangan para prajurit. Kalau hal ini terus-menerus dibiarkan, hamba khawatir keadaan menjadi gawat, Gusti Prabu. Terus terang saja, Paman Ramapati. Sampai saat ini memang aku belum bisa mengambil keputusan mengenai perkara Paman Lembu Sora. Justru keputusan itulah yang mereka tunggu-tunggu, Gusti Prabu. Baik yang berpihak pada Lembu Sora ataupun sebaliknya berpihak pada Mahisa Taruna, semuanya sama-sama gelisah menunggu. Lalu apa Paman mempunyai cara yang terbaik untuk mengatasi keresahan ini, Paman? Ampun, Gusti. Sebenarnya kuncinya adalah Adi Lembu Sora.
Kalau memang Gusti Prabu bermaksud menunda-nunda keputusan, atau bahkan Gusti ingin membekukan perkara ini, itu bisa disiasati. Hamba kira untuk sementara ini Adi Lembu Sora perlu diamankan. Apa maksudmu dengan diamankan, Paman Ramapati? Sebab selama Adi Lembu Sora masih dapat dikunjungi oleh mereka-mereka yang ingin memanaskan suasana, maka keresahan dalam istana tidak mungkin dapat ditanggulangi. Bahkan hamba khawatir keresahan itu menjadi semakin gawat dan berubah menjadi sebuah perlawanan kekerasan. Hal inilah yang harus dicegah sedini mungkin, Gusti Prabu. Baiklah. Lalu apa yang sebaiknya harus kita lakukan terhadap Paman Lembu Sora, Paman? Sebaiknya untuk sementara ini Adi Lembu Sora diamankan dalam penjara. Dipenjarakan? Benar, Gusti Prabu. Adi Lembu Sora harus segera dipisahkan dengan mereka yang sengaja ingin membuat suasana menjadi semakin panas. Dan sekalipun dia dalam penjara, Adi Lembu Sora harus tetap memperoleh pengawalan secara ketat. Ampun, Gusti Prabu. Ini hanyalah saran hamba. Sebab hamba sangat mengkhawatirkan timbulnya keresahan akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Gusti Prabu. Dan semua ini hamba serahkan kembali pada Gusti Prabu. Hamba hanya sekedar usul saja, Gusti Prabu. Pagi itu nampak cerah ketika Gajah Biru dan Demung Wira berkuda menyusuri jalan-jalan di sekitar alun-alun Majapahit. Kota Majapahit nampak mulai kembali hidup setelah semalam tidur nyenyak dalam buayan angin hutan tarik. Gajah Biru dan Demung Wira membelokkan kudanya ke kanan menuju ke rumah kediaman Lembu Sora. Gusti Lembu Sora. Gusti Lembu Sora. Oh, masuklah Gajah Biru. Masuklah kalian berdua. Baik Gusti Putri. Gajah Biru dan Demung Wira melangkah memasuki ruangan pendopo. Ternyata Arya Kamandanu dan Sakawuni sudah lebih dulu berada di sana. Nyai Lembu Sora kelihatan sangat sedih. Arya Kamandanu menjelaskan bahwa Lembu Sora ditangkap dan dipenjarakan. Kurang ajar. Ini pasti perbuatan kaki tangan Ramapati. Maaf Gusti Putri. Kapan Gusti Lembu Sora ditangkap? Semalam, Demung Wira, gustimu baru saja terlelap dalam tidurnya. Kulihat Kakang Lembu Sora gelisah. Aku sendiri tidak menduga bahwa 10 prajurit yang datang adalah untuk menangkap gustimu. Apakah mereka membawa surat perintah penangkapan, Nyai? Mereka menunjukkan lencana bacaan. Itulah sebabnya Kakang Lembu Sora terpaksa menurut saja ketika di bawah. Lencana kerajaan seperti itu biasanya langsung diberikan oleh Sang Prabu. Tapi menurut Paman Lembu Sora, sikap Sang Prabu tetap lunak kepada beliau. Benar, Nyai. Menurut Paman Lembu Sora, Sang Prabu justru bermaksud melindungi beliau. Kukira ada hubungannya dengan keresahan yang timbul di kalangan prajurit akhir-akhir ini, Kakang. Keresahan seperti itu sepertinya dengan sengaja ditiup-tiupkan oleh pihak-pihak tertentu. Benar, Tuan Kamandanu. Keresahan itu seperti sengaja diciptakan. Dalam 2 hari saja keresahan itu sudah merata kemana-mana. Iya, kukira harus ada yang menyelidiki hal ini.
Mungkin ada baiknya jika di antara kita ada yang datang menengok Paman Lembu Sora. Tapi menurut Nyai Sora, jalan menuju ruangan tahanan dijaga dengan ketat. Kalau begitu, biarlah kami mencobanya. Biarlah hamba dan Demung Wira menemui Gusti Lembu Sora, sekalipun harus berhadapan dengan para penjaga. Oh, kalian jangan bertindak gegabah. Gusti Lembu Sora sudah berpesan kepadaku agar kalian bersabar diri. Setelah merasa cukup lama berbincang-bincang, maka Demung Wira, Gajah Biru, Arya Kamandanu dan Sakawuni segera minta diri. Nyai Sora menutup pintu dan ruangan pendopo menjadi sangat sunyi. Setidak-tidaknya sunyi di hati wanita setengah tua yang suaminya berada di dalam penjara. Memang benar, lorong yang menuju ke ruangan penjara dijaga dengan ketat oleh puluhan prajurit Majapahit. Mereka berkeliaran di sepanjang lorong dengan bersenjata lengkap. Mendadak dua bayangan melompat dan hinggap di atas tembok lorong. Bayangan itu terus merayap dinding lorong yang menuju ke ruangan penjara. Kurang ajar. Kaki tangan Ramapati. Prajurit-prajurit busuk. Lihat, Demung Wira. Prajurit-prajurit tolol itu berkeliaran di bawah kita. Hati-hati, Gajah Biru. Kita harus menghindari keributan. Ayo, jalan terus. Gajah Biru dan Demung Wira bermaksud menemui Lembu Sora di ruangan penjara. Benar apa yang dikatakan Nyai Sora. Lorong-lorong yang menuju ke ruangan penjara dijaga dengan ketat. Beberapa puluh prajurit Majapahit dikerahkan untuk mengamankan Lembu Sora. Malam telah larut ketika Gajah Biru dan Demung Wira merangkak di atas dinding lorong. Angin pegunungan yang dingin mengusap tubuh mereka. Demung Wira, ada apa, Gajah Biru? Prajurit-prajurit tolol itu berkeliaran di bawah kita. Sembrono sekali mereka dalam menunaikan tugasnya. Oh, iya. Di mana kira-kira Gusti Lembu Sora ditempatkan? Pasti di salah satu ruangan dalam bangunan di depan itu. Aku lihat ada beberapa orang prajurit berjaga-jaga di depan pintu gapura. Iya, kita jangan terlalu lama berada di tempat ini, Gajah Biru. Baiklah. Ayo cepat, kita lewati dinding lorong ini. Kita lalu menyeberang ke sebelah sana. Dan awas, hati-hati Demung Wira. Jangan merangkak terlalu bebas. Nanti gerakanmu bisa menimbulkan kecurigaan. Gajah Biru dan Demung Wira terus merayap di atas dinding lorong. Sementara prajurit-prajurit Majapahit masih berkeliaran di bawah mereka. Gajah Biru dan Demung Wira secara bersamaan melompati atap bangunan penjara. Mereka lalu merayap ke bawah bagaikan dua ekor tupai raksasa. Mereka melengak-lenguk sebentar, mengamati keadaan di sekitarnya. Suasana sangat sunyi. Gajah Biru lalu memberi isyarat pada Demung Wira agar segera melompat ke bawah. Tapi baru saja kaki mereka menyentuh tanah, mendadak dua orang prajurit muncul di sudut lorong. Gajah Biru dan Demung Wira terkejut. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka segera menghambur ke depan untuk membereskan dua orang prajurit itu.
Untuk kita segera membereskan mereka. Mereka muncul terlalu mendadak. Kalau kita tidak segera bertindak, mereka pasti akan berteriak memanggil teman-temannya. Ruangan apa ini, Demung Wira? Entahlah, Gajah Biru. Yang jelas sekarang ini, kita berada di halaman belakang bangunan penjara. Bagaimana dengan 2 orang prajurit itu? Mereka hanya pingsan. Sebentar lagi mereka pasti sadar kembali. Aku sudah menutupi tubuh mereka dengan rumpun pohon perdu. Ayo Gajah Biru, kita harus segera menemukan Gusti Lembu Sora. Ayo. Gusti Lembu Sora. Gusti Lembu Sora. Hei, apa yang kalian kerjakan di sini? Maaf, Gusti. Kami hanya ingin tahu mengapa Gusti Lembu Sora sampai dimasukkan ke dalam penjara. Gusti, apakah semua ini karena siasat licik dari Sang Ramapati? Sudahlah. Ini bukan urusan kalian. Kami benar-benar tidak bisa menerimanya, Gusti. Kami tidak rela Gusti Lembu Sora diperlakukan sewenang-wenang. Gajah Biru, aku ini orang yang salah. Dan setiap orang yang salah harus berani menanggung akibatnya. Pemerintah Majapahit tidak pernah berlaku sewenang-wenang padaku. Tapi tidak seharusnya mereka main comot seperti ini. Bukankah perkara Gusti Lembu Sora belum selesai diperiksa? Bukankah Gusti Lembu Sora belum mendapat keputusan hukuman dari Sang Prabu? Maaf, Gusti. Siapakah prajurit-prajurit yang telah berani menangkap Gusti Lembu Sora? Jelas mereka itu kaki tangan Ramapati, Gajah Biru. Tapi anehnya, mengapa Gusti Lembu Sora menurut saja? Mestinya Gusti menolak untuk ditangkap. Mereka membawa lencana kerajaan. Kalau aku menolak, berarti aku membangkang perintah raja. Sampai kapan Gusti Lembu Sora akan dipenjarakan? Ya, aku tidak tahu pasti, Gajah Biru. Mungkin sampai perkaraku ini diputus Sang Prabu. Kalau Gusti Lembu Sora bersedia, kami dapat membebaskan Gusti. Gusti Lembu Sora masih membawahi sebagian besar kelompok pasukan Majapahit. Kalau Gusti Lembu Sora bersedia, kami akan mengusir prajurit-prajurit jaga ini. Benar, Gusti. Gusti tidak perlu tunduk pada keinginan Sang Ramapati. Dengar, Demung Wira, dan kau, Gajah Biru. Lembu Sora tidak pernah tunduk pada Kakang Ramapati. Lembu Sora hanya tunduk kepada pemerintah Majapahit. Lembu Sora hanya mengabdi kepada Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Tapi, Gusti... Cukup, Gajah Biru. Kalian berdua tidak perlu mengajari aku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu mana yang salah dan mana yang benar. Sudahlah, cukup. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Kalau prajurit-prajurit jaga itu melihat kehadiran kalian, maka keadaannya akan menjadi lebih repot. Aku tidak ingin melibatkan siapapun juga dalam perkara ini. Aku mempunyai cukup keberanian untuk menanggungnya sendiri. Gajah Biru, Demung Wira, apalagi yang kalian tunggu? Cepat, tinggalkan tempat ini. Baik, Gusti. Gajah Biru dan Demung Wira segera meninggalkan Lembu Sora di ruangan penjara. Mereka kembali melompati atap bangunan belakang penjara, merayap di atas dinding lorong, dan akhirnya sampai di tepi alun-alun Majapahit. Demung Wira mengajak Gajah Biru pulang ke rumahnya. Dan di sana mereka saling melepaskan rasa tidak puas yang mengganjal di hati masing-masing. Demung Wira, aku sudah tidak tahan lagi. Perbuatan Ramapati dan kaki tangannya sudah keterlaluan. Mereka berhasil mengirim Gusti Lembu Sora ke dalam penjara. Itu artinya
Mereka telah membuat kelompok orang-orang yang berusaha menentangnya menjadi tidak berdaya. Sang Ramapati itu memang licin seperti belut. Bisa saja dia menutupi kelicikannya sambil terus mencari dalih untuk mendepak Gusti Lembusora. Perbuatan mereka harus dihentikan. Apalah jadinya Majapahit ini jika orang seperti Ramapati dan kaki tangannya masih terus bercokol di istana. Mereka itu serakah. Mereka gila pangkat, gila jabatan, gila kedudukan. Satu persatu di antara kawan-kawan kita ini akhirnya pasti akan terdepak dari hadapan Sang Prabu. Iya, benar Gajah Biru. Dulu Gusti Ranggalawe dan sekarang Gusti Lembusora. Kukira Sang Ramapati itu mengincar kedudukan Rekrian Mahapati. Dan sebelum keinginannya terpenuhi, dia pasti akan terus merajalela. Aku heran. Bagaimana orang seperti Ramapati itu bisa masuk ke istana Majapahit? Orang seperti Ramapati itu selalu ada, Gajah Biru. Sekarang bagaimana Demung Wira? Sepertinya aku sudah tidak tahan lagi. Kupikir sebaiknya aku pergi dari Majapahit. Itu artinya kau memberontak terhadap kekuasaan pemerintah Majapahit. Aku tidak peduli Demung Wira. Aku tidak pernah mempunyai niat untuk menjadi seorang pemberontak. Aku hanya tidak sudi tinggal bersama orang-orang busuk. Aku sudah muak melihat tampang Ramapati. Kalau ada kesempatan, aku ingin merobek-robek mulutnya dan memotong lidahnya. Sebentar Gajah Biru. Daripada mengambil langkah tanggung-tanggung, mengapa tidak sekalian saja kita susun rencana pemberontakan? Kau bersungguh-sungguh Demung Wira. Aku pun sudah tidak betah lagi tinggal dalam suasana seperti ini. Kita ini adalah prajurit-prajurit. Mestinya memang kita tidak kekurangan apapun juga. Kita hidup serba kecukupan. Ya, tapi itulah. Kelompok Ramapati itulah yang membuat suasana istana Majapahit menjadi seperti di tengah pasar malam. Ada banyak pencuri, banyak copet, banyak penipuan, dan banyak segala macam perbuatan yang tidak mencerminkan jiwa seorang prajurit. Lebih baik aku bertarung melawan 100 orang musuh dari mancanegara daripada harus berhadapan dengan kasak kusuk, dengan selintat-selintut, dan dengan sikap penuh kepura-puraan. Bagaimana Gajah Biru? Kita harus mengambil langkah yang tegas untuk menyelamatkan pemerintah Majapahit dari incaran kelompok Ramapati. Apakah sekiranya kita akan menang jika menyusun sebuah pemberontakan? Bagaimanapun juga, Sang Prabu masih menaruh kepercayaan pada seorang badut seperti Ramapati itu. Aku mempunyai rencana demikian. Kau segera menghubungi Rakeh Mandana. Kalian berdua bisa mengajak perwira-perwira muda Majapahit untuk bergabung. Kalian bisa mempengaruhi mereka. Katakan saja bahwa semua ini demi Gusti Lembusora. Kukira masih cukup banyak perwira Majapahit yang menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Gusti Lembusora. Aku tahu siapa mereka-mereka itu. Baik. Kalau begitu, dalam beberapa hari ini kita akan bekerja keras. Aku yakin rencana kita akan memperoleh dukungan. Ya, kukira tidak sulit untuk mengumpulkan 500 orang prajurit. Oh iya, Gajah Biru. Ya. Bagaimana dengan Tuan Arya Kamandanu dan Sakawuni? Kukira mereka jangan sampai tahu rencana kita ini. Hubungan mereka dengan Paman Lembusora memang sangat baik. Tapi aku yakin mereka tidak akan bersedia untuk diajak kerjasama menyusun pemberontakan. Ya, kalau begitu, kita harus merahasiakan rencana ini di depan mereka. Ya, saya kira untuk sementara cukup. Besok pagi kita mulai bekerja. Selamat berjuang, Gajah Biru. Selamat berjuang, Demung Wira.
apa, Kakang Gajah Biru? Kau kelihatan gelisah. Sejak tadi, kulihat kau berjalan mondar-mandir di ruang pendopo ini. Apa yang telah terjadi? Bagaimana kabar Gusti Lembu Sora? Gusti Lembu Sora masih disekap dalam penjara. Kasihan sekali beliau. Beliau orang yang sangat baik. Beliau adalah pemimpin yang dapat menjadi pelindung anak buah. Beliau mengerti keinginan anak buahnya. Dan beliau juga telah berjasa besar terhadap pemerintah Majapahit. Tapi mengapa justru orang sebaik Gusti Lembu Sora itu dipenjarakan? Itulah Nyai. Itulah sebabnya aku semakin tidak betah tinggal di istana ini. Dan aku sudah merencanakan sesuatu. Kemudian Gajah Biru membeberkan seluruh rencananya kepada istrinya. Khususnya rencana mengadakan pembangkangan dan pemberontakan dengan mengajak prajurit-prajurit Majapahit meninggalkan istana. Untuk sesaat lamanya, Nyai Gajah Biru berdiam diri. Wajahnya berubah menjadi sendu. Bagaimana Nyai? Apa pendapatmu? Kalau memang Kakang sudah bertekad seperti itu, aku tinggal menurut saja. Aku adalah istrimu, Kakang. Dan seorang istri sudah sewajarnya mendukung cita-cita suaminya. Sebenarnya, aku tidak ingin membuatmu hidup susah, Nyai. Tapi aku harus menempuh jalan ini. Kau tidak perlu ragu-ragu, Kakang Gajah Biru. Kau adalah seorang suami yang baik. Kau adalah seorang bapak yang baik. Kau adalah pimpinan keluarga yang bertanggung jawab. Dan kau adalah seorang prajurit yang jujur dan berani. Kau tidak akan pernah membuat istrimu susah. Percayalah, Kakang Gajah Biru. Aku akan tetap berjalan di sampingmu, apapun yang akan terjadi. Terima kasih, Nyai. Terima kasih atas dukungan dan pengertianmu. Kalau begitu, kau harus segera mengadakan persiapan. Aku dan Demung Wira sudah mengatur segala sesuatunya. Untuk sementara, Demung Wira akan tetap tinggal di istana Majapahit. Dia akan berusaha membujuk dan membakar semangat Gusti Lembu Sora agar bersedia mengadakan perlawanan. Nah, Nyai, cepatlah siapkan perbekalan. Jangan lupa perbekalan untuk anak-anak kita. 2 hari lagi mungkin kita sudah meninggalkan istana Majapahit. Baiklah, Kakang. Aku akan mengerjakan segala perintahmu. Gusti Ramapati, maaf Gusti, kami berdua akan melaporkan sesuatu yang penting. Tenanglah Rapangsa, tenanglah Rabanyak. Kalian tidak bisa melaporkan sesuatu yang penting dengan terburu-buru. Atur dulu napas kalian, kemudian bicara yang jelas. Nah, ada apa? Ada apa Rapangsa? Apa yang ingin kau laporkan padaku, Rabanyak? Maaf, Gusti. Gajah Biru telah pergi meninggalkan istana Majapahit. Apa? Gajah Biru pergi? Benar, Gusti. Gajah Biru dan keluarganya telah pergi dengan diam-diam. Alah, itu bukan berita penting. Biarkan saja dia pergi. Aku tidak punya urusan dengan Gajah Biru. Tapi Gusti, Gajah Biru pergi dengan membawa tidak kurang dari 500 orang prajurit Majapahit. Sang Ramapati terkejut mendengar kalimat terakhir yang dilaporkan Rapangsa. Wajahnya menjadi merah padam, bibirnya bergetar. Pembesar kerajaan Majapahit itu nampak sangat geram mendengar laporan 2 orang anak asuhnya.
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sang Ramapati? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.